Shopee adalah anak perusahaan Citigroup pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 secara serentak di 7 negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Citigroup memiliki misi untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen dan pengusaha kecil menjadi lebih baik dengan teknologi. Citigroup terdaftar di NYSE atau Bursa Efek New York di bawah simbol SE. Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Lejen S. Parman, Palmerah, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Shopee adalah aplikasi marketplace online untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan 28 kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Saat ini, angka unduhan Shopee telah mencapai 50 juta unduhan di Google Play Store. Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu, Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori 29 produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga. Pada halaman awal, pengguna akan disambut dengan 21 kategori yang tersedia di Shopee, yaitu pakaian wanita, pakaian pria, sepatu wanita, sepatu pria, tas fashion muslim, aksesoris fashion, kecantikan dan kesehatan, jam tangan, gadget, perlengkapan olahraga, hobi, dan mainan, perlengkapan bayi dan anak, perlengkapan rumah, elektronik, komputer dan aksesoris, makanan dan minuman, voucher, fotografi, otomotif, dan serba-serbi yang di dalam terdapat cemilan dan dekorasi rumah. Saya akan menjelaskan tentang keuangan Shopee. Dari artikel yang saya baca, atau artikel yang ditulis oleh Fahmi Ahmad Burhan pada tanggal 5 Maret 2021, yang menuliskan bahwa perusahaan teknologi asal Singapura atau Citigroup memperkirakan bahwa pendapatan bisnis e-commerce yaitu Shopee prediksi naik 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari US$2,2 miliar tahun lalu menjadi US$4,7 miliar pada tahun 2021. Dan pengunjung platform tersebut kebanyakan dari negara Indonesia. Dan dari laporan kinerja Citigroup pada kuartal 4 2020 dikutip dari Search in Asia yang berisi bahwa pendapatan Shopee diprediksi US$4,5 miliar sampai 4,7 miliar atau disebut dengan 64,5 triliun sampai 67,3 triliun. Secara tahunan atau year on year, dari sepanjang tahun lalu, pendapatan Shopee meningkat 159,8 year on year menjadi US$2,2 miliar ya 31,5 triliun. Namun, pendapatan perusahaan sebelum bunga pajak, depresi, dan amortisasi atau FIT negatif US$1,3 miliar atau 18,6 triliun. Kerugiannya meningkat dibandingkan 2019 mencapai US$1 miliar atau 14,3 triliun. Pemasukan Shopee. Pemasukan perusahaan e-commerce pada umumnya, khususnya Shopee, didapat dari beberapa pemasukan seperti yang pertama, gelontoran investasi atau suntikan dana dari pemodal. Hal ini didapat apabila perusahaan mampu mempresentasikan potensi usaha dan potensi sumber daya untuk mengelola usaha. Yang kedua, pendapatan perusahaan berasal dari sejumlah komisi atas transaksi yang berhasil didapat penjual. Komisi ini umumnya didapat perusahaan dari setiap produk
yang berhasil terjual. Semakin banyak pembeli yang membeli suatu produk di platform tersebut, maka semakin banyak komisi yang didapatkan perusahaan. Selain itu, pemasukan e-commerce pada perusahaan Shopee saat ini menggunakan 4 jenis monetisasi, yakni dengan fitur iklanku, Shopee Mall, jasa pengiriman, dan jasa produk digital. Saat ini Shopee masih belum menerapkan keanggotaan berbayar pada penjual di platformnya. Yang pertama berupa iklan berbayar, yang memungkinkan pedagang untuk melakukan penawaran pada bagian keyword produk yang ingin ditargetkan. Semakin tinggi biaya penawaran produk, maka akan semakin tinggi posisi tampilan produk. Fitur ini sendiri menggunakan biaya per klik untuk produk yang diiklankan. Yang kedua, yakni melalui halaman toko resmi bernama Shopee Mall. Fitur ini dikhususkan untuk produk eksklusif dari merek dan partner resmi. Shopee memberlakukan biaya administrasi pada pedagang atau merek yang tergabung dalam Shopee Mall. Biaya administrasi ini berkisar dari 0,5% dan 1,5%, bergantung pada kategori produk. Yang ketiga, yakni jasa pengiriman. Shopee membuat jasa pengiriman sendiri bernama Shopee Express agar dapat menangani langsung distribusi barang yang dibeli konsumen. Yang terakhir, Shopee juga menyediakan produk digital untuk memenuhi keperluan konsumen. Saat ini Shopee menyediakan produk digital untuk tagihan rumah tangga dan voucher digital yang meliputi pulsa, paket data, tagihan PLN, BPJS, PDAM, Telkom, voucher game, dan streaming. Metode pembayaran yang ada di Shopee disediakan untuk mempermudah atau memudahkan pembeli melakukan pembayaran terhadap pesanan yang mereka lakukan, di mana pembeli bisa leluasa memilih mana metode pembayaran yang cocok untuk mereka. Berikut ini adalah daftar metode pembayaran yang paling digunakan. Ada ShopeePay, Transfer Bank, bayar di tempat atau biasa kita sebut dengan COD, dan Indomaret atau Alfamart. Selain itu juga terdapat pilihan lain seperti kartu kredit atau kartu debit, One Click, Kredivo, dan Shopee Pay Later. ShopeePay adalah fitur layanan uang elektronik yang dimiliki oleh Shopee. Untuk bisa menggunakannya, maka perlu mengisi saldo ShopeePay terlebih dahulu. Dalam metode ini bisa memudahkan kita dalam mendapatkan voucher gratis ongkir. Selanjutnya ada transfer bank. Transfer bank di sini bukan transfer ke rekening Shopee, melainkan pembeli dapat membeli produk di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran transfer bank virtual account atau dicek otomatis dan transfer bank dicek manual. Bank yang mendukung jenis pembayaran ini ada SIBank, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank Syariah Indonesia, Bank Permata, dan juga bank lainnya. Selanjutnya ada bayar di tempat atau COD. COD merupakan metode pembayaran yang paling banyak diminati oleh para mahasiswa karena banyak yang pesan di Shopee dengan menggunakan COD. COD adalah metode pembayaran di mana pembayaran akan dilakukan secara tunai di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Metode pembayaran ini hanya dapat dilakukan pada toko yang telah mengaktifkan metode pembayaran COD dan pembeli berdomisili di area yang dapat menerima pembayaran ini berdasarkan jasa kirim yang digunakan ya. Selanjutnya ada Indomaret atau Alfamart. Ketika kita belanja online di Shopee, kita bisa melakukan pembayaran terhadap pesanan yang telah kita buat melalui Indomaret atau Alfamart terdekat. Caranya dengan membawa kode pembayaran Shopee ke kasir, dan kasir akan memproses pembayarannya, lalu langsung membayar ke kasir sejumlah tagihan di Shopee. Selanjutnya ada kartu kredit atau debit. Pembayaran dengan kartu kredit diproses oleh pihak ketiga dan hanya kartu dengan 3D Secure yang dapat digunakan di Shopee. Pembeli dapat membeli produk di Shopee dengan maksimum transaksi sebesar 30 juta per checkout. Selanjutnya ada Kredivo. Kredivo di sini pembeli dapat melakukan pembayaran pesanan melalui aplikasi Kredivo. Dan selanjutnya ada One Click, yaitu solusi baru bayar belanja online dengan satu klik.
Cukup registrasi sumber dana dari rekening BCA, one click dapat langsung digunakan untuk bayar belanja. Yang terakhir ada Shopee Pay Later, yaitu solusi pinjaman instan hingga 6 juta yang memberikan kemudahan untuk bayar dalam 1 bulan tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan 2, 3, 4, dan 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Kelebihan yang pertama yaitu dia memiliki aplikasi yang mudah digunakan. Nah, salah satu keinginan masyarakat adalah dapat membeli sesuatu dengan cepat, mudah, dan tidak ribet seperti Shopee yang ada di saat ini. Nah, Shopee sendiri itu memiliki fitur aplikasi yang dapat di-download di Play Store melalui HP. Nah, untuk kelebihan yang kedua yaitu cara pembayarannya yang beragam. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pembayaran di Shopee. Itu yang pertama bisa melalui kartu kredit seperti transfer bank atau antar ATM. Terus yang kedua melalui Indomaret, melalui Alfamart, melalui Shopee Pay, Shopee Pay Later, One Click, Kredivo, cicilan kartu kredit, dan ada layanan COD atau Cash on Delivery. Nah, fitur layanan pembayaran tersebut dapat dipilih sesuai keinginan. Caranya cukup memilih di bagian metode pembayaran. Nanti akan muncul seperti secara otomatis pilihan pembayaran yang dapat dipilih. Kemudian yaitu kelebihan selanjutnya yaitu mempunyai fitur COD atau Cash on Delivery. Nah, selain dengan cara online, Shopee masih menyediakan layanan pembayaran dengan sistem COD. Tujuan ini untuk lebih memudahkan dalam melakukan pembayaran. Selain itu, dengan adanya sistem COD juga ternyata dapat menambah kepercayaan pelanggan terutama dalam melakukan pembelian di Shopee, sehingga masyarakat tidak takut tertipu atau yang lainnya. Nah, fitur layanan COD sekarang ini berdasarkan faktanya banyak sekali dipakai oleh masyarakat atau pelanggan dalam melakukan pembelian di marketplace di Shopee gitu. Jadi bagi yang masih ragu untuk melakukan pembelian di Shopee, maka disarankan untuk melakukan pembayaran dengan sistem COD atau Cash on Delivery. Nah, untuk kelebihan yang selanjutnya itu sering memberikan promo menarik. Nah, hampir setiap bulannya di Shopee itu, di toko-toko online yang ada di Shopee itu selalu memberikan promo, sehingga tidak heran jika jenis marketplace ini banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Contoh promo menarik misalkan 10-10, 11-11, atau 12-12 yang diadakan di setiap bulannya. Kemudian kelebihannya ada pembeli itu bisa mendapatkan uang. Nah, pembeli bisa mendapatkan uang. Layanan ini merupakan sebuah layanan spesial dari Shopee karena pembeli masih akan diberikan uang nantinya jika digunakan untuk keperluan kalian. Biasanya layanan ini dapat dipakai oleh seseorang yang menjadi dropshipnya Shopee. Yang dimaksud mereka akan mengambil barang dari Shopee dengan sistem dropshipper, lalu mereka akan menjual lagi di tempat yang bisa berbeda atau yang sama. Baik, itu untuk kelebihan dari Shopee. Selanjutnya yaitu kekurangan dari Shopee. Yang pertama itu ada customer service yang lambat membalas. Jadi kekurangan yang pertama biasanya di customer service Shopee itu terbilang lama dalam membalasnya, sehingga tidak banyak jika pelanggan komplain. Nah, karena berdasarkan faktanya setiap pelanggan ingin sekali dapat dilayani dengan cepat. Namun dalam hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena seiring meningkatnya pelanggan dan banyaknya komplain, dan kini Shopee memperbaiki kekurangan tersebut sehingga saat ini Shopee dapat dikatakan cukup baik dalam segi pelayanannya. Kemudian yang kedua yaitu ketentuan dari promo gratis ongkir yang ribet. Nah, jadi kekurangan kedua yakni ketentuan promo ongkir yang memang agak ribet. Nah, ini merupakan kekurangan dari Shopee yang biasanya banyak masyarakat atau pelanggan mengeluh dalam hal itu. Biasanya promo gratis ongkir hanya berlaku terhadap orang-orang yang biasanya belanja sama. Bagi mereka yang mungkin sedikit mudah untuk menikmati gratis ongkir tersebut, namun bagi pembeli yang biasa beli tidak banyak. Nah, biasanya mereka akan mengalami kesulitan dalam menikmati promo gratis ongkir tersebut. Nah, itu kekurangan dari Shopee dalam hal gratis ongkir ya. Terus yang ketiga ada kekurangan lagi, itu sering menemui penjual yang kurang baik. Jadi
Untuk hal ini, jadi kalian harus benar-benar dapat memilih penjual yang baik itu sesuai harapan kita atau tidak begitu. Nah, karena di semua penjual di Shopee sendiri itu tidak semua berasal dari asli perusahaan Shopee. Karena kebanyakan penjual tersebut berasal dari luar atau lokal. Nah, kebanyakan mereka hanya nitip atau nebeng saja saat ada sistem sewa lapak. Nah, ibaratkan di mall kan itu banyak sekali penjual mulai dari makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Nah, mereka itu hanya nitip dan sewa lapak saja. Jadi intinya dengan yang ada di lapak online Shopee, dari sekian persen mereka berasal dari penjual luar. Sehingga bagi kalian harus pandai-pandai dalam memilih penjual. Karena beda penjual maka beda orang pula. Analisis iklan Shopee. Ini adalah contoh iklan Shopee yang berada di internet atau media sosial, yaitu Instagram dan YouTube. Iklan Shopee sering muncul di media sosial atau internet. Shopee merupakan situs jual beli atau marketplace online yang khusus menyediakan transaksi jual beli. Ketika melihat iklan Shopee di media online, banyak konsumen yang tertarik untuk melakukan transaksi jual beli. Mereka sering membeli produk-produk semacam baju, alat kecantikan, produk-produk aksesoris lainnya, ada juga produk rumah tangga dan lain-lain. Iklan Shopee di internet dan bagaimana strategi yang dilakukan dengan iklan tersebut hingga bisa tersebar di media sosial atau internet. Dapat kita lihat bahwa penampilan iklan Shopee secara visual dan audio sangat kreatif. Penampilan visualnya didesain dengan dominasi warna oranye dan putih, sedangkan audionya menggunakan lagu yang kemudian diganti liriknya. Shopee menyebarkan iklannya menggunakan pemasaran internet, di mana iklan tersebut tersebar di berbagai media dan internet. Kemudian, mengkomunikasikan ide-ide pemasaran ditransformasikan dalam bentuk yang menarik perhatian. Iklan tersebut terus ditayangkan hingga mendapat respon atau feedback dari masyarakat. Jadi target pasar iklan Shopee adalah kalangan anak muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget, termasuk kegiatan berbelanja. Strategi pemasaran iklan untuk menarik konsumennya seperti yang kita lihat di dalam iklan Shopee, mereka menggunakan artis sebagai ikon iklannya. Dengan keunikan iklannya tersebut, banyak masyarakat yang mengingat iklan Shopee dan tertarik untuk melakukan transaksi di Shopee tersebut.